Stella tahu ini semua dilakukan Ravindra untuk mengerjainya, tetapi dia malah tidak berani berkomentar apapun. Dia pernah memohon-mohon pada Nyonya Jiang, tetapi perkataan Nyonya Jiang malah membuatnya terdiam. Keluarga Jiang bisa berjaya karena bantuan keluarga kita darah. Kamu telah menyinggung kakak sepupumu. Menerima sedikit hukuman seperti ini juga tidak apa-apa ya. Asalkan kamu bersedia menerimanya, maka kakakmu juga akan semakin aman. Stella tidak ingin Ravindra pergi mempersulit Stanley. Maka dari itu, sekalipun pasangan berjodohnya sangat menjijikan, dia tetap akan menahannya. Setiap harinya mulai dari jam 8, seseorang akan memberitahu siapa pasangan berjodohan hari itu, di mana tempatnya, dan apa hobi orang itu. Setelah itu, Stella pun harus berdandan sesuai kesukaan orang itu dan pergi berkencan dengan patuh. Berani tidak pergi? Maka dari itu, hanya dalam waktu 1 minggu, Stella sudah berdandan dengan berbagai gaya karakter film animasi. Dia sungguh hampir gila dengan dandanan seperti itu. Dan pasangan berjodohan kali ini adalah seseorang penggila anime, terutama anime harem. Pagi-pagi sekali Stella sudah berdandan dengan ciri khas loli, memakai rambut palsu berwarna kuning keemasan dan seragam sekolah perempuan. Setelah itu pun dibawa ke tempat berjodohan oleh supir. Melihat salju yang turun dengan lebat dan dirinya berpakaian sangat pendek, Stella sungguh kehabisan kata-kata. Tiba-tiba dia menyesal telah berbuat seenaknya. Meskipun tahu kakak sepupu paling tidak bisa ditantang, tetapi itu hanyalah kesan dan ingatan di masa kecil. Beberapa tahun terakhir, kebanyakan waktu Ravindra dilewati di luar negeri. Setelah itu mulai sibuk dengan pekerjaan. Stella pun sangat jarang bertemu dengannya. Sekalipun bertemu pun hanya sekedar menyapa dan menganggukkan kepala. Maka dari itu, Stella perlahan mulai melupakan kekejaman kakak sepupunya itu. Sebenarnya, mendesaknya mengikuti perjodohan setiap hari termasuk hukuman dengan tingkatan paling rendah yang berhasil ditawar-tawar oleh Nyonya Besar kita Dara. Sesuai dengan rencana awal Ravindra, dia berencana menghancurkan wajah Stella secara langsung. Lagi pula keluarga Jiang memiliki uang yang lebih untuk operasi plastik. Setelah rusak, bukankah tinggal operasi? Nyonya Besar kita Dara tahu prinsip kerja anaknya sendiri. Sesampainya di rumah langsung mengajaknya bicara. Setelah berusaha dengan maksimal, dia pun berhasil mengubah hukumannya menjadi ikut perjodohan setiap hari. Nyonya Besar kita Dara juga tahu ini anaknya telah kehabisan kesabaran. Maka dari itu, apapun keputusan Ravindra, dia lebih baik memilih untuk tidak melihatnya. Setiap orang pasti punya titik yang tidak boleh disentuh. Yang begitu disentuh pasti akan berakibat fatal. Isabel dan anak dalam perutnya adalah titik yang dimaksud. Siapa yang peduli kamu keluarga Jiang atau bukan? Siapa yang peduli kamu sengaja atau tidak? Sudah menindas istriku, kamu kira semua akan selesai dengan sebuah kata maaf? Sudah untung tidak langsung menjadikanmu abu. Jadi, setelah berpikir keras beberapa kali, Stella pun tahu dia tidak boleh membantah semua yang sudah Ravindra atur. Sekalipun perjodohan itu terasa tidak normal, sekalipun cuaca begitu buruk, dia tetap harus pergi. Dan kali ini, di tengah lebatnya salju yang turun, dia harus mengenakan sehelai rok pendek untuk berkencan. Begitu masuk ke dalam restoran, badan Stella pun bergetar. Pakaian yang dia kenakan sudah cukup minim. Dan saat ini, perjodohannya malah diadakan dalam sebuah restoran kecil dengan 4 sisi terbuka di tepi jalan. Angin dingin terus bertiup dengan kencang. Seorang nona besar keluarga Jiang seperti dia mana pernah menderita seperti ini. Tetapi dia tidak kuasa menolaknya. Laki-laki yang berkencan dengannya hari ini sudah akan menginjak usia 40 tahun.
dengan kerutan wajah yang lebih banyak dari tuang jam. Begitu melihat pasangan berjodohnya itu, Stella hampir saja menangis di tempat. Sejak jam 6 pagi dia telah bangun untuk mandi dan berdandan. Semua hanya demi bertemu laki-laki itu. Dan seorang laki-laki yang sangat menyukai anime harem. Pada akhirnya, tanpa menunggu Stella dan menangis, orang itu pun menghinanya lebih dulu. Jadi kamu pasangan berjodohanku? Ini sungguh buruk deh. Laki-laki itu mengerutkan kening, merasa makan bersama kali ini sungguh tidak pantas. Apa yang kamu katakan? Stella mengira dirinya telah salah dengar. Bisa-bisanya laki-laki itu menghinanya. Lihatlah dirimu, mana mirip loli anime harem. Matamu begitu sipit, rambutmu begitu palsu, mulutmu besar, pinggang begitu besar, dan kaki yang sangat pendek. Laki-laki itu terus mengomentari Stella. Begitu jelek, pantas saja tidak laku-laku. Stella dibuat kesal hingga hampir gila. Sudah tumbuh besar itu, belum pernah ada yang berani mengomentarinya. Dan laki-laki ini malah mengucapkan semua penilaian buruk terhadapnya. Berani-beraninya berkomentar seperti itu. Stella pun berdiri dari tempat duduk, berbalik badan dan akan pergi. Arnold yang berdiri di depan pintu melihatnya dengan tatapan dingin. Jika bukan karena perintah direktur, dia tidak mungkin terus mengikuti dan mengawasi nona gila itu berkencan. Begitu melihat Arnold, tanpa menunggu ia berbicara, Stella pun menunduk. Dia tidak berhak menantang Ravindra. Arnold hanya memberikan sebuah tatapan pada Stella, membuatnya hanya bisa menggigit gigi dan duduk kembali. Melihat Stella kembali lagi, laki-laki itu tahu dirinya hampir berhasil. Laki-laki itu pun lanjut mengomentari semua keburukan dalam dandanan Stella, membuatnya kesal hingga hampir pingsan, tetapi tetap tidak berani pergi. Jika dia pergi, Arnold pasti melaporkan situasi perjodohan itu pada Ravindra, dan langkah selanjutnya yang diambil Ravindra pasti membuat dia semakin tersiksa. Maka dari itu, mau tidak mau, Stella harus bersabar dan menerima semua sindiran laki-laki itu. Sudah bersusah payah melewati perjodohan pagi itu tanpa menunggu Stella istirahat, Arnold pun melaporkan data pasangan perjodohan berikutnya. Nona Stella, siang ini kamu akan berkencan dengan seorang guru. Dia paling tidak suka dengan dandanan yang berlebihan. Jadi Nona Stella masih memiliki waktu 2 jam untuk menghapus semua dandanan itu. Ada lagi, laki-laki ini sangat benci dengan orang yang terlambat. Jika kamu terlambat, aku sebentar lagi selesai. Stella menjawab dengan suara bergetar, hingga waktu untuk minum saja tidak ada. Dia segera pergi ke kamar mandi untuk menghapus dandanan dan berdandan ulang. Arnold menganggukkan kepala dengan puas. Saat Stella sedang terbakar dengan amarah, Isabel malah menikmati waktu santai dengan malas di rumah. Saat ini bel rumah berbunyi. Bibi Narti segera pergi membuka pintu. Seorang kurir ekspedisi sedang berdiri di depan pintu. Dengan sebuah kardus besar di tangannya, dia berkata, "Permisi, apakah di sini rumah Ibu Isabel? Ini adalah paket untuk Ibu Isabel. Tolong terima dan tanda tangan." Bibi Narti melihat sekilas kardus itu dan menggunakan alat untuk memeriksanya. Setelah yakin terhindar dari benda berbahaya, barulah dia menggantikan Isabel tanda tangan dan menerimanya. Melihat Bibi Narti masuk membawa kardus besar, Isabel pun bertanya dengan penasaran, "Itu paket dari siapa?" Bibi Narti menggelengkan kepala dan tersenyum sambil menjawab, "Nyonya muda, Nyonya lihat saja, aku sudah memeriksanya, tidak ada benda terlarang." Isabel mengangguk sambil tersenyum. Dia pun menjulurkan tangan mengambil gunting dari tangan pembantunya dan mulai membuka kardus itu. Begitu dibuka, Isabel sangat terkejut. Di dalam kardus tertata rapi bunga-bunga yang diberikan Stanley saat bertamu ke rumah keluarga Jiang dan belum sempat dibawanya pulang. Isabel melihat bunga-bunga di dalam kardus spontan tidak tahu harus berkata apa.
Bibi Narti malah berteriak dengan kaget. Wah, semua bunga ini pasti sangat mahal. Yang terpenting adalah semuanya termasuk hasil cangkok. Nyonya muda, coba lihat bunga anggrek ini. Sengaja dipadukan dengan bunga likoris radiata, membuat terlihat sangat indah saat mekar. Isabel pun menyadari hal itu. Semua orang tahu bahwa Isabel menyukai bunga anggrek, tetapi kenapa dipadukan dengan likoris radiata? Likoris adalah bunga yang melambangkan kematian. Apa maksud dari menggabungkan kedua bunga itu? Isabel meraba bunga itu dengan lembut, kemudian menunduk dan tidak berkata apa-apa. Seorang pembantu berkata dengan tidak sabar, semua orang mengatakan likoris radiata adalah bunga yang tumbuh di jalan kematian. Bunga ini menghubungkan dua dunia yang berbeda, dan bunga anggrek adalah yang terindah di kalangan bunga. Membuat sebuah bunga anggrek bertemu dengan bunga likoris radiata, yang pembantu itu menghentikan kata-katanya dan melihat Isabel dengan berhati-hati. Saat ini Isabel sedang hamil. Apakah dia akan pantang dengan situasi seperti itu? Isabel menunduk dan berkata, tidak apa-apa, aku tidak pantang dengan apapun. Tetapi seharusnya makna dari bunga itu bukanlah seperti yang mereka tebak. Stanley memberikan bunga itu pasti untuk melambangkan suatu perasaan yang lain. Dia pasti ingin melihat saja yang telah lama pergi dari dalam dirinya. Stanley, oh Stanley, kenapa kamu begitu tergila-gila dengan kakakku? Apakah menurutmu sangat pantas? Sayangnya, kakak berumur sangat pendek dan membuat kalian kecewa. Saat melihat bunga itu, Isabel pun teringat pada Vincent. Belakangan ini, Vincent pasti sedang sibuk-sibuknya. Setelah menghadiri pesta, dengan sangat cepat Fiona pun kembali ke kota K untuk membantu Vincent mengurusi pekerjaan kantor. Selain mengirimkan surat-surat secara berkala, Isabel tidak mendengar banyak kabar tentangnya. Kelihatannya semua orang memang sedang sangat sibuk. Pajang saja bunga-bunga ini, Isabel berkata dengan lembut. Bagaimana mungkin kita menolak bunga tanda minta maaf dari tuan muda keluarga Jiang? Selesai berkata, Isabel pun berbalik badan dan pergi ke lantai atas. Bibi Narti melihat sejenak bunga-bunga di atas meja, lalu berkata pada pembantu, ikuti perintah Nyonya muda, rawatlah bunga-bunga ini dengan baik. Sesampainya di kamar, handphone Isabel pun berdering. Isabel bimbang beberapa detik. Pada akhirnya tetap mengangkat telepon itu. Ada masalah apa? Stanley berkata dengan sedih. Aku ingin meminta maaf kepadamu. Isabel tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa terdiam. Soal hari itu, sungguh maaf. Stanley tertawa pahit dan lanjut berkata, aku sungguh tidak ingin kejadian hari itu memisahkan jarak di antara kita. Kakak sepupu sedang minta maaf denganku atau dengan Sacha? Isabel lanjut berkata dengan pelan, jika kamu meminta maaf kepadaku, maka tidak perlu. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Demi keluarga Jiang, juga demi keluarga kita darah. Aku tidak akan mendorong kakak sepupu ke posisi yang tidak wajar. Jika maaf ini ditunjukkan kepada Sacha, maka lebih tidak perlu lagi, karena aku bukan Sacha. Perkataan Isabel disertai nada-nada menjauh, membuat hati Stanley terasa sangat berat. Jika tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, jangan terlalu sering menelponku lagi. Meskipun tidak ada hubungan apapun di antara kita, Stella belum tentu akan percaya. Isabel berkata dengan nada datar, tetapi makna penolakan di dalamnya terdengar sangat jelas. Aku bersumpah tidak akan membiarkan Stella melukaimu lagi. Aku bersumpah dengan nyawaku sendiri. Terdengar suara Stanley yang teguh dan berat dari ujung telepon. Siapapun kamu, aku akan menjagamu hingga akhir waktu, sekalipun hatimu tidak bergerak sama sekali.